Mega Suara. 89,8 Mega Suara FM Kuningan. Kita sekarang sudah masuk di season yang kedua nih, kita di jam 7 ya. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita udah ada di season kedua dan narasumber sudah hadir dengan tengah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat malam Pak Apip. Selamat malam. Saya panggil Kang Dewan atau Pak Dewan atau Pak Apip atau Bro Apip. Namanya aja gimana? Biasa ada ya Bro Apip juga. Mas Bro ada. Mas Bro ya. Kang Bro ada. Bebas lah. Ya, biasanya kita saling menyapa Bung di sini ya. Boleh juga Bung. Boleh. Mana Mega Suara sedikit kita ilustrasikan bahwa Bung Apip ini Komisi 1 ya. Betul, Komisi. Masih 30 tahun. Usia 30 tahun. 30 tahun, jadi saya bilang tadi Bro itu memang masih masuk ya, karena Bung Apip masih masuk di generasi milenial ya. Betul. Generasi Z apa generasi Generasi 4.0. Lagu-lagu kayak UKM tadi kayak gitu masuk. Masuk. Oke. Makanya memang seleranya ke sana. Masih ini. Basic Kang Apip dari fraksi PKB ya Kang? Betul. Dari fraksi PKB di DPC PKB Kabupaten Kuningan. Dan alamat Kang di Kuningan? Kalau alamat saya lebih tinggal di Desa Gresik, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Oke. Untuk Mana Mega Suara yang ada di Dapil 3 berarti ya? Betul. Ini adalah salah satu perwakilan dari Dapil 3 nih Kang Apip. Halo Dapil 3. Selamat malam, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kita ngebahas apa ya malam hari ini? Oke, malam hari ini sesuai dengan player yang sudah kita informasikan juga ya jauh-jauh hari bersama Mana Mega Suara, obrolan spesial bersama dengan Kang Apip ini akan membahas soal pemuda inspirasi. Nah, Ya. kalau berbicara soal pemuda inspirasi, tema yang akan kita angkat juga di dalamnya adalah pemuda dalam berpolitik, poin pertama. Kemudian pemuda dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena kita di Badami cocok banget nih untuk Betul. membahas masalah ini. Karena orang bilang pemuda kan tulang punggung bangsa. Tapi sudah sejauh mana nih negara berpihak kepada pemuda? Dan Kang Apip bisa mungkin menceritakan atau mendeskripsikan atau memberikan prolog dulu bagaimana seorang pemuda yang duduk sekarang di legislatif ke depan, ke belakang, ke pinggir, ke kiri, ke kanan menghadapi atau juga saya sesuai dengan tema kita malam hari ini, pemuda inspirasi. Silakan Kang Apip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendengar mudah-mudahan tidak bete ya, karena biasanya berbicara politik, berbicara pembangunan dan pemberdayaan ini sebetulnya kalau khususnya di masyarakat Kabupaten Kuningan agak sedikit tabu mungkin ya. Karena posisi pemuda hari ini sebetulnya dengan bonus demografi hari ini bahwa pemilih pemuda itu lebih banyak atau memasuki nilai ke 40% dari seluruh total pemilih. Jadi sudah waktunya memang pemuda itu ikut dalam partisipasi yang sesuai dengan bidangnya sendiri. Bahwa betul memang pemuda ini menjadi tulang punggung negara, betul. Karena negara Indonesia khususnya Kabupaten Kuningan itu sangat butuh sekali partisipasi pemuda dalam beberapa aspek ya. Bisa itu dalam aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek pembangunan juga, aspek pemberdayaan. Di dalam hal pembangunan peran pemuda juga terkait di desa mungkin ya, yang lebih pemerintahan yang dia berurusan langsung dengan masyarakat, itu pemuda juga bisa ngambil porsi di pemberdayaan dan pembangunan. Contoh misalkan mapping potensi desa. Mapping potensi desa kan biasanya pemuda nih punya ide-ide kreatif ataupun kalau bahasa milenial ide-ide gila gitu kan. Iya, betul. Apa yang akan dia lakukan di wilayahnya sendiri, minimal di lingkungan sendiri, di RT-nya sendiri, di RW-nya sendiri, di dusunnya sendiri. Itu pemuda harus mengambil peran dalam proses itu.
dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. Hmm. Selanjutnya mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemuda adalah mendorong terciptanya ruang publik atau ruang-ruang komunitas yang ada di desanya itu sendiri. Komunitas di desa itu berbicara, kalau misalkan berbicara konteks desa, ada lembaga kemasyarakatan desa yang diatur langsung di dalam Undang-Undang 6 tahun 2004 tentang desa. Nah, komunitas-komunitas ini yang sudah tercipta dari dulu itu ada satu, itu Karang Taruna. Ya, betul. Terus yang lainnya adalah TPPKK, tim penggerak PKK, terus LPM, RT, RW dan lain-lain. Nah, sebetulnya tidak hanya 5 lembaga kemasyarakatan itu yang boleh ataupun dapat yang boleh kita gerakan juga gitu, atau yang boleh ada, tapi banyak ruang-ruang atau komunitas-komunitas lain itu yang bisa dibangun di desa. Contoh misalkan pemuda tani desa, misalkan bagi orang-orang ataupun bagi pemuda-pemuda yang suka bercocok tanam, yaitu bertani. Terus bisa jadi bagi pemuda milenial yang suka dari sisi agama, misalkan membahas agama dan lain-lain, bisa lembaga dakwah desa, bisa gitu ya, iya di iya masjid. iya betul. Jadi dengan sarana misalkan akan meramaikan masjid, meramaikan musola, itu saya rasa perlu ada, karena berbicara konteks agama ini luas ya, dari sisi akhlak, dari sisi budi pekerti, sopan santun dan lain-lain. Ini kan dimulai dari dimulai dari musola tempat sekitar gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu kalau kita berbicara PKB gitu ya, dukungan kepada guru ngaji, imam langgar, atau kalau bahasa Gus Dur atau bahasa ketum kita ya Gus Muhaimin, itu kiai kampung. Kiai kampung ini yang mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu di kampung-kampung, di musola-musola itu kan seperti itu. Nah, komunitas ini kembali lagi tadi bisa jadi lembaga dakwah, bisa jadi kalau misalkan ibu-ibu ya, selain di PKK ada bisa kelompok wanita tani yang dia memanfaatkan lahan di depan rumah, di pinggir rumah, itu minimal nanam cabai, atau dia pengen nyambel, dia bisa nanam cabai, dan ketika tumbuh cabainya bisa dipetik. Minimal kalau mau nyambel itu nggak usah beli, Betul. minimal. Dan minimal juga mengurangi gibah. Nah, itu. Bener ya? Iya. Betul. Daripada sisiaran sering ngomongin batur, mendingan malah cabe. Benar. Banyak lah medianya. Oke. Cabai banyak. Lanjut, Pak. Itu ruang-ruang yang bisa menjadi dikembangkan di desa. Ada lagi dari khusus misalkan dari sisi pembangunan, bisa pemuda membangun desa. Dalam hal membangunnya ini bisa dalam pembangunan fisik, bisa dalam pembangunan ekonomi, bisa dalam pembangunan struktur sosial gitu, dimana yang memang gitu ya, pemuda di situ yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Ini bisa. Ya, betul. Dan itu bisa dibuat jadi lembaga kemasyarakatan desa dengan dasarnya Perdes atau peraturan desa. Itu diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya mungkin terkait pemuda, selain dalam pembangunan dan pemberdayaan, juga dalam hal politik praktis. Yang saya pernah beberapa kali bilang di beberapa media juga di Kabupaten Kuningan, atau bisa juga di media-media nasional ya, berbicara pemuda hari ini harus ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Harus ya? Harus. Karena gini, pemuda sekarang itu adalah pemimpin di hari esok. Atau pemuda, kalau misalkan sekarang ini bicara pemuda hari ini adalah penerus orang-orang tuanya di kemudian hari. Jadi kalau stigma tentang politik di kalangan pemuda, Pak Dewan, banyak yang menilai politik itu licin, becek, dan kotor. Gitu. Apa tuh pendapat? Ini yang menurut saya seru ya. Menurut saya seru juga memang posisinya bagaimana kita bisa memberikan statement ataupun berasumsi bahwa politik itu seperti tadi gitu ya. Kalau misalkan kita tidak memahami,
juga tidak mengerti, juga tidak menjalani gitu terkait politik. Karena bicara politik hari ini, bicara partisipasi politik hari ini dalam hal konteks milenial dan pemuda ini itu sangat dibutuhkan. Makanya punten, ketika berbicara orang gak suka, kalau udah nggak suka aja. Tapi walaupun gimana benarnya apa yang dia tidak sukai, benar tetap aja nggak suka gitu. Makanya itu kalau saya bicara gini, pemuda jangan alergi dengan politik, tapi pelajari politik itu. Karena di dalam hal politik itu bukan berarti kita harus menjadi anggota legislatif, bukan hanya itu ya, bukan hanya jadi anggota legislatif, bukan hanya jadi calon anggota legislatif, bukan hanya kita harus menduduki jabatan atau tidak. Bukan hanya itu, karena kita pemuda itu bisa ngambil ruang berbicara politik ini, apakah dia menjadi pemerhati politik, pemerhati kebijakan, atau apapun itu yang sekiranya dia bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk agar proses bernegara ini sesuai dengan apa yang masyarakat bayangkan. Sosialisasi politik yang benar dan pendidikan politik yang benar yang bisa didapatkan oleh pemuda awam tentang politik di mana, Pak Dewan? Dia bisa tercerahkan, oh politik ternyata mulia. Nah, satu mungkin yang bisa di apa ya, yang bisa atau media apa yang bisa dilakukan oleh pemuda hari ini, satu mungkin menghindari hoax. Karena bicara politik hari ini belum tentu juga apa yang ada di media, karena kan sekarang ini maraknya broadcast di WA group, banyaknya broadcast ini kan rata-rata itu tentang politik. Sangat sedikit sekali berbicara tentang dakwah atau tentang masukan atau apapun, sangat sedikit. Jadi lebih banyak isinya itu lebih banyak terkait dengan politik-politik yang menurut saya menggiring opini kepada suatu hal yang belum tentu benar gitu. Dan itu malah memperburuk citra politik sendiri. Betul. Jadi harus kemana pemuda kalau mau belajar politik, Pak Dewan? Nah, kalau misalkan ditanya harus kemana gitu ya, kalau pemuda harus belajar politik, ya saya sebagai kader partai PKB ya, lebih tepatnya di PKB. Tapi gini ya, teman berbicara bagaimana ke desa nih, Karang Taruna apakah bisa menjadi wadah untuk menggodok berpolitik di pemuda? Nah, bisa. Jadi gini, tadi di awal saya bilang berpolitik ini tidak hanya kita berbicara jabatan, tidak hanya berbicara mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan lain-lain. Tapi berpolitik ini bagaimana caranya kita memperjuangkan sesuatu hal yang menurut kita itu benar. Contoh, misalkan pengurus Karang Taruna itu mempunyai potensi dari anggota-anggotanya ini dari sisi olahraga. Olahraga di desa itu atau di lingkungannya dia itu perlu adanya anggaran yang didukung oleh pemerintah desa itu atau pemerintah kabupaten. Nah, dia bisa, kalau di desa itu ada namanya musyawarah desa. Nah, pemuda Karang Taruna ini harus memperjuangkan agar Karang Taruna ini mendapatkan anggaran atau minimal mendapatkan fasilitas olahraga gitu ya, agar pemuda-pemuda atau anggota-anggota Karang Taruna ini bisa berolahraga atau bisa menyalurkan bakat-bakat mereka. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita berpolitik. Ya, betul. Berarti politik itu ada tujuan, ada juga kepentingan, tentunya kepentingan yang bagus dan benar. Betul. Dan diperjuangkan melewati arena tadi. Kalau di desa ada musyawarah desa. Kalau itu juga sudah berpolitik ya? Itu juga sudah berpolitik. Itu berpolitik. Masalahnya Pak Dewan, beberapa kasus yang terjadi di desa-desa itu untuk musyawarah desa atau untuk hal-hal yang penting di desa, pemuda jarang dilibatkan. Bagaimana pendapat Pak Dewan kalau ternyata pemuda untuk diajak hal-hal yang strategis, padahal dia tahu bahwa pemuda itu adalah
tulang punggung bangsa, masa depan dari negara kita, tapi tidak dilibatkan untuk hal-hal yang strategis di desa itu sendiri. Nah, saya juga kadang-kadang bertanya jika ada orang ataupun pemuda yang merasa tidak dilibatkan. Sejauh yang saya tahu ya, pada ketika desa ataupun masyarakat desa ini atau pemerintah desa dan BPD-nya ini mengadakan musyawarah desa, di situ kan ada perwakilan masyarakat, itu lembaga kemasyarakatan desa yang tadi saya bilang. Lembaga kemasyarakatan desa, BPD dan pemerintahan desa itu adalah mitra. Gitu. BPD adalah mitra pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa juga adalah mitra pemerintahan desa. Jadi menurut saya jika ada yang merasa bahwa pemuda tidak dilibatkan, gitu ya, tidak dilibatkan dalam proses musyawarah desa, ini juga saya patut bertanya, kamu tahu nggak kalau misalkan kamu itu punya kepentingan di lingkungannya dia, atau gini, dia gitu kan suka berkumpul nggak, berkerumun nggak dengan sesama anggota, misalkan contoh tadi Karang Taruna suka nggak berkumpul terus mengobrolkan sesuatu kebutuhannya dia, tidak hanya dia mengharapkan, atau gini, kadang-kadang gini pemuda ini jangan naon cenah iluan orang mau budak leutik kene gitu kan, cara dianggap salah sebetulnya. Tapi bagaimana caranya kita berkumpul, para pemuda ini di desa ini berkumpul, apa potensi mereka dibicarakan, kira-kiranya program apa, lalu bicarakan dengan pemerintah desa. Itu sebetulnya solusinya. Lalu pemerintah desa juga setahu saya gitu, mereka pemerintah desa ini pasti mengakomodir jika para kita ini pemuda ini itu berkonsultasi, terus mempunyai tujuan yang jelas. Bahasa kasarnya jika kita punya program, output dan outcome-nya ini jelas. Ya. Itu pasti. Oke, berarti Money Maker Suara yang sekarang lagi simak ya Kang Rio, pemuda-pemuda di Kabupaten Kuningan khususnya bisa mencerna dan juga bisa realisasikan atau juga menerapkan di lapangan. Betul nggak nih bahwa kalau pemerintahan desa ketika musyawarah desa mengundang Karang Taruna sebagai perwakilan pemuda, kalaupun tidak diundang, ini mumpung ada Pak Dewa nih, biar ada pencerahan yang lain gitu ya, harus bergerak kemana nih ketika yang udah ketik keneh sih namanya honaon kan gitu. Tadi dikatakan, padahal kan penting pemuda dilibatkan ternyata. Kalau misalkan tadi pemuda bilang malu gitu ya untuk misalkan terjun langsung atau menawarkan diri. Terus langkah dari pemerintah desa sendiri sebenarnya seperti apa sih terhadap kepedulian kepada pemuda nih? Apakah pemerintah desa sudah pernah mengadakan kayak semacam mapping potensi pemudanya, misalkan siapa saja yang berbakat dalam bidang seni, siapa yang berbakat dalam bidang olahraga? Apakah hal tersebut ada secara kontinu di desa-desa di Kabupaten Kuningan? Nah, sejauh pantauan saya ya, berbicara kalau sedetail sampai persen to persen itu belum ada di seluruh desa pun, kayaknya belum ada di seluruh Indonesia pun. Sedetail misalkan dia punya potensi bakat dari sepak bola berapa orang, voli berapa orang misalkan, terus yang berpendidikan belum. Cuman kalau misalkan berbicara potensi desa secara menyeluruh, semua desa sudah ada. Semua desa sudah ada, tinggal kitanya sendiri gitu, atau masyarakat desa itu sendiri itu mengakses itu. Jadi juga ada permasalahan sebetulnya di masyarakat ini, bahwa masyarakat desa di kita khususnya di Kabupaten Kuningan itu malu menyuarakan sesuatu hal yang dia butuhkan. Padahal dia tinggal bilang ke Pak RT-nya, dia tinggal bilang ke Pak Kepala Dusunnya bahwa kita butuh A, kita butuh B. Tapi sejauh pemantauan saya, ketika musyawarah RT, musyawarah dusun, juga sampai musyawarah desa, itu mereka selalu ikut, tapi malu untuk menyatakan ataupun berpendapat gitu ya. Berpendapat. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama sebetulnya, bagaimana kita sebagai masyarakat atau pemuda hari ini gitu, yang notabene dia bisa dikasih kelebihan, dia bisa mengakses internet dengan baik, dia juga punya gadget dengan baik, itu memberikan spirit kepada tetangganya ataupun siapapun yang ada di sekitarnya adalah untuk memberikan informasi bahwa misalkan contoh terkait bantuan, Pak Bu, bantuan itu ini yang layak tuh seperti ini. Jadi
Jadi proses sosialisasi itu tugasnya tuh bukan hanya tugas yang diberi mandat ya, tapi Betul. tugas kita semua gitu. Terkait contoh yang namanya ngambil barang orang lain itu tidak dibolehkan, hukumannya ini kan tugas kita bersama sebetulnya. Yang berwajib adalah tugasnya menindak seperti itu. Yang kebayang sama saya ketika melihat pemaparan dari Pak Apip ini, kenapa Kang Rio? Saya bayangkan Kang Apip ketika mudanya, ketika ada forum-forum diskusi dengan orang tua atau di RT, di RW atau di desa, Kang Apip kayaknya sering ngomong enak gitu ya, sering menyatakan pendapat. Dan itu jarang terjadi di masyarakat atau di pemuda sekarang, Kang Rio. Iya, betul. Suka ada malu ketika mau menyampaikan pendapat di depan orang-orang tua. Karena stigma orang tua biasanya suka udah politik nyaman naon. Ciut mental si pemuda itu. Harusnya si orang tua tuh kan sok mangga budak-budak gaduh pendapat naon, diangkat atau dipancing lah gitu. Betul. Jangan Diajak dimatiin gitu ya. aspirasinya gitu. Oke, Kalau oke. ngomong salah ketika anak muda kan wajar. Bedak-beduk masih kena wajar ya Kang. Betul. Tapi orang-orang tuanya ini harus dikasih ini juga ini kayaknya biar Atau ada sepele. juga kemungkinan ketika di desa misalkan pemuda jarang dilibatkan, ada perbedaan pemikiran, misal pemikiran zaman dulu sama pemikiran zaman sekarang pasti berbeda gitu kan. Itu yang mungkin juga menjadi penghalang juga kayaknya ya. Kalau misalkan golongan tua dan golongan muda bergabung itu seperti apa. Nanti kita bakal ngobrol lebih jelas lagi Oke, secara siap. komersial break yang melewat, jangan kemana-mana, tetap di Badami bersama Desa membangun Membangun Indonesia.